Hari ini dari Ibrani pasal 12 dan 13 kita sudah banyak mempelajari kitab Ibrani, dan hari kita akan membahas tentang 2 pasal terakhir dalam kitab Ibrani. Dan judul dari khotbah hari ini adalah Ibrani 14, apakah Anda siap untuk menyelesaikan perlombaan iman? Dalam kata lain, apakah kamu siap untuk menjadi pelari terakhir dalam estafet iman ini? Kita telah mempelajari kita belajar dari pasal 11 dan dari para bapak iman tentang kehidupan iman yang sejati, dan estafet iman itu telah diberikan kepada kita, dan mereka para bapak iman sedang menunggu kita untuk menyelesaikan perlombaan iman ini. Dan sia-sia kalau kita tidak menyelesaikan perlombaan iman ini, karena iman kita akan menyelesaikan apa yang telah mereka lakukan. Dan mereka telah menerima janji, dan janji itu akan digenapi melalui kita. Dan sebelumnya kita telah mempelajari sedikit dari pasal 12, di mana ia berkata tentang perjanjian Sion. Dan kitalah yang telah menerima perjanjian Sion melalui darah Yesus Kristus. Maka dari itu kami adalah mereka yang terkualifikasi, yang siap untuk melarikan perlombaan iman terakhir ini. Apakah kita siap untuk berlari? Apakah kita takut untuk berlari? Jadi hari ini kita akan melihat pasal 12 dan 13, di mana penulis kitab Ibrani memberikan serangkaian nasihat yang sangat penting untuk kita ingat dan taati agar kita dapat benar-benar menjalani kehidupan yang beriman, di mana perjanjian Allah digenapi. Dalam kata lain, dia memberikan kepada kita berbagai tips akan apa yang perlu kita genapi untuk melarikan perlombaan iman ini supaya kita dapat menang. Jadi, apakah kalian siap untuk berlari perlombaan di mana kalian pasti akan menang? Amin. Jadi, marilah kita lihat apa saja nasihat-nasihat dari penulis kitab Ibrani. Pertama, dia berkata, kita harus melawan dosa dengan ketekunan. Dan mungkin kita merasa ini bukan sesuatu yang baru kan, itu sesuatu yang kita semua sebagai orang Kristen sudah kenal kan. Dan penulis kitab Ibrani ini berkata bahwa kita semua tahu ini semua ada di pikiran kita, tapi iman itu menghidupinya, tidak hanya mengetahuinya. Ibrani 12 ayat 1-4. Marilah kita baca. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan diwajibkan bagi kita. Jadi dia berkata bahwa setelah dia menceritakan tentang para bapak iman yang sudah melarikan perlombaan iman ini, dan sekarang estafet iman itu disampaikan kepada kita, maka kita harus melarikan perlombaan iman ini. Dan untuk melarikan perlombaan iman ini, kita tidak bisa berpakaian seperti ini. Kita harus melepaskan pakaian yang berat kita, dan kita harus mengenakan pakaian yang ringan kan, karena jadi ini yang dia katakan, kalau kita bersiap untuk berlari, marilah kita mempersiapkan diri dengan benar. Marilah kita lepaskan beban-beban yang akan memperlambatkan kita, yang akan membuat kita jatuh. Marilah kita tinggalkan itu semua, dan itu semua adalah dosa. Dan
Ayat 4 dikatakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi tahun ini, marilah kita ingat ini, fakta bahwa kami adalah pelari selanjutnya. Bahwa seluruh sejarah penebusan menunggu kita untuk menyelesaikan pelarian ini. Dan hal pertama yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan perlombaan ini adalah kita harus melepaskan beban dosa, melepaskan beban dari hawa nafsu. Salah satu hal yang saya doakan dengan sungguh-sungguh meminta kepada Allah adalah supaya kita semua dapat bebas dari pertahanan kita. Dan sungguh-sungguh merasakan kasih karunia Tuhan yang membawa kita sampai garis akhir. Supaya kita dapat merasakan mujizat Tuhan yang membawa kita sampai garis akhir. Jadi, apakah kita telah melawan dosa sampai mencucurkan darah? Yang berarti apakah kita melawan dosa sampai kita sampai kita mempertaruhkan nyawa kita? Apakah kita serius dalam melawan dosa? Beberapa dari kami mungkin berkata bahwa saya mau melawan dosa ini, saya mau meninggalkan dosa ini. Satu hari saya akan berhenti dari dosa ini. Dan saya berdoa agar Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa sekarang adalah waktunya untuk berhenti tinggal dalam dosa. Kedua, kita akan masuk ke Ibrani 13 ayat 1 sampai 2. Karena kita mempunyai banyak Ibrani 13 ayat 1 sampai 2. Peliharalah kasih persaudaraan. Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Jadi yang kedua adalah kasih. Kasihilah sesamamu. Ini bukan sesuatu yang baru, tapi marilah kita tanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah sungguh-sungguh melakukannya? 1 Yohanes 3 ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Apakah kita telah pindah dari maut ke hidup? Amin kan? Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Itulah betapa pentingnya dan betapa besar kuasa mengasihi saudara kita. Di dalam Kristus juga dikatakan bahwa kita jangan lupa menunjukkan kasih kepada orang asing. Dan dikatakan lagi di 1 Yohanes 3 ayat 14 di bagian akhir, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Saya berdoa agar tahun ini Gereja Sion dipenuhi dengan kasih persaudaraan. Dan saya tahu Gereja Sion sudah menjadi gereja yang penuh kasih, dan saya melihat sangat banyak, saya melihat saat kita berkumpul sangat banyak dari antara kita menjalinkan kasih persaudaraan di dalam doa dan persekutuan, dan kita saling berdoa seperti masalah sesama kita menjadi masalah kita, dan itulah kasih yang kita bagikan. Dan apakah kita telah merasakan kasih itu dari sesama kita? Dan marilah kita lanjut dalam kasih ini. Kasih kepada saudara-saudara dalam bahasa Yunani adalah Philadelphia. Phil adalah kasih dan Adelphia adalah saudara. Dan keramahan kepada orang asing dalam bahasa
dalam bahasa Yunani adalah philoxenia, yaitu menunjukkan kasih dan keramahan kepada orang asing. Dan coba saya jelaskan zaman dan budaya pada masa itu. Pada masa itu di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, menunjukkan kasih kepada orang asing itu identik dengan menawarkan tempat tinggal di rumah Anda kepada orang asing dan memberikan mereka makanan. Jadi menjadi tuan rumah bagi seseorang di rumah kita merupakan saat itu adalah suatu kehormatan. Tetapi di awal masa Yunani, orang-orang Kristen mengalami sangat banyak penganiayaan, sehingga untuk orang Kristen membuka rumah mereka kepada orang asing itu adalah sesuatu yang jadi agak bahaya, sebab banyak orang-orang Yahudi dan Romawi yang bisa masuk ke rumah mereka, yang masuk ke rumah mereka dan mengkonfirmasikan bahwa mereka adalah keluarga Kristen, kemudian menganiaya mereka, sehingga membuka rumah kepada orang asing tidak begitu mudah. Dan seringkali mereka harus melakukan itu dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Dunia yang kita tinggali ini juga tidak berbeda. Penganiayaan kepada nilai-nilai Kristen dan orang-orang dan pengajaran Kristen juga semakin tinggi. Dan kita tinggal di dalam dunia yang bahaya, dan orang berpikir 2 kali sebelum membuka pintu rumah mereka kepada orang-orang asing. Jadi bagaimana kita dapat memenuhi ini? Karena untuk melarikan pelarian iman ini, kita harus satu, melawan dosa, dan kedua, membagi kasih dengan orang asing. Dan kita harus mengerti bahwa tujuan Allah memerintahkan kita untuk mengasihi sesama kita dan orang-orang asing, dan kita sekarang saat kita pergi berbagi Injil, kita berusaha untuk membagikan firman dan Injil dengan orang-orang asing, dan kita harus ingat bahwa kita tidak melakukan itu untuk kita dapat menerima kasih dari orang-orang asing, dan seringkali kita takut untuk membagikan Injil karena kita takut ditolak. Tapi kita harus ingat kenapa kita melakukan ini, apa yang menjadi tujuan Allah untuk memerintahkan kita untuk membagikan Injil. Ini adalah untuk membagikan kasih Allah kepada mereka, supaya mereka dapat menerima bukan kasih kita, tapi kasih Allah melalui kita. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Allah adalah kasih. Jadi bagaimana kita membagi kasih kepada orang asing? Kami membagikan Allah kepada mereka. Apakah kalian mengerti? Itulah tujuannya, supaya mereka menerima Yesus ke dalam hidup mereka, untuk mereka menerima kasih yang sejati, yaitu Allah sendiri. Dan untuk melakukan itu, kita harus menjadi ramah, kita harus memberi, kita harus mengasihi, tidak hanya hal-hal materi, tapi melalui hal-hal materi, lama-lama juga firman Tuhan, hal-hal yang spiritual, yang rohani. Dan maka dari itu Allah memberitakan kita untuk berlanjut dalam membagi kasih. Kita coba memberikan benda-benda kepada sesama kita, dan kita melakukan itu dan memberitahu kepada mereka bahwa Yesus mengasihi mereka,
Dan kita juga sedang melakukan ini melalui proyek Hora 120. Kita tidak hanya menghabiskan waktu, tapi juga sangat banyak dana dan usaha. Kenapa? Karena dan inilah orang-orang yang kita bahkan belum berjumpa kan? Kita hanya melihat mereka dalam foto-foto dan tapi mereka adalah orang asing. Tetapi Tuhan memberitahu kepada kita untuk membagikan kasih kepada orang-orang asing. Dan saya berdoa agar di dalam gereja kami semua orang dapat terlibat. Bisakah setiap kelompok sel atau setiap kelompok dapat mengadopsi sebuah komunitas atau sebuah bangsa atau beberapa gereja, atau kalau tidak secara finansial mungkin dapat bantu dalam pekerjaan administrasi, dan itu sangat diperlukan sekarang, dua-duanya sangat diperlukan. Jadi marilah kita lanjut dalam mengasihi saudara-saudara kita, yang berarti membagikan kasih Allah dengan orang-orang asing. Philadelphia dan Filosenia adalah dua hal yang diperintahkan kepada gereja sebagai penggenapan dari perintah Yesus untuk mengasihi sesamamu. Mengasihi Allah. Dalam mengasihi Allah, kita harus memastikan bahwa fondasinya benar. Dan kedua, kita harus mengasihi saudara dan sesama kami kan. Dan dalam gereja Sion ini kita sudah melakukannya kan. Dan sekali lagi, tujuan utama untuk membagi kasih bukan untuk diri kita menerima kasih atau mengasihi dengan emosi kita, tetapi tujuannya ialah membagikan kasih Allah. Yohanes 17 ayat 14 sampai 15. Yohanes pasal 17 ayat 14 sampai 15. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi Yesus berdoa kepada Bapa bahwa aku telah memberikan firman-Mu Bapa kepada dunia ini, tetapi dunia membenci firman-Mu, karena firman-Mu bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Dan ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yesus datang untuk memberikan kepada kita kasih itu melalui memberikan kepada kita firman Bapa. Dan dunia membencinya. Dunia akan membenci firman, dunia akan membenci kasih Allah, akan membenci yang memberi kasih dan firman itu. Tetapi meskipun itu, Yesus berdoa agar Bapa melindungi mereka. Itulah kasih. Kita akan ditolak, kita akan melalui banyak penganiayaan karena kita mau mengasihi dan kita mau membagikan firman ini. Tetapi meskipun itu, Tuhan akan mengingat kita. Sehingga kita harus terus membagikan kasih itu. Kita harus terus lanjut membagikan kasih itu. Apakah kita siap untuk membagi kasih itu? Yakinkah? Coba lihat ke orang yang duduk di dekatmu yang bukan dari keluargamu, dan katakanlah kepada dia bahwa kamu mengasihinya. Katakanlah dengan hati nurani yang tulus bahwa kamu sungguh-sungguh mengasihi mereka. Itu mudah kan? Nah, sekarang coba lihat, berpalinglah ke anggota keluargamu dan katakanlah bahwa kamu sungguh-sungguh mengasihinya. Yang pertama dengan tawa, yang kedua lebih berat ya. Gereja Sion, marilah kita sungguh-sungguh mengasihi satu sama lain. Marilah kita sungguh-sungguh berdoa untuk satu sama lain dan sama-sama mengasihi orang-orang asing. Orang-orang asing, yaitu mereka yang
yang akan menerima firman Tuhan yang kita bagikan. Dan penulis memberikan contoh Abraham yang menjamu malaikat-malaikat. Ini dikutip dari Kejadian 18 dan 19, di mana malaikat-malaikat datang kepada Abraham, tapi Abraham tidak mengetahui bahwa mereka malaikat-malaikat. Ia berpikir bahwa mereka hanya manusia biasa. Dan penulis tidak bermaksud bahwa kita harus menjauh malaikat seperti yang dilakukan Abraham, meskipun hal itu mungkin saja terjadi. Intinya adalah kita harus menunjukkan kasih kepada orang asing, dan ketika kita melakukan itu, kita memiliki kesempatan untuk melihat Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Dalam proses melakukan Hora 120, saya berdoa agar Tuhan masuk melalui hati yang terbuka dan ia melakukan pekerjaan rohaninya, pekerjaan kerajaan surga di dalam diri kita. Di Ibrani 13 ayat 3 dikatakan, ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Jadi ketika kita berdoa dan ketika kita ingat kepada mereka yang sedang dalam kesulitan, mereka yang sedang dalam penderitaan, kita membagi kasih dan kepedulian kepada mereka, kan? Dan mari kita berdoa supaya kesulitan mereka menjadi kesulitan kami. 1 Korintus 12 ayat 26. Karena itu jika satu anggota menderita, maka semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Dan ketiga, kemurnian, menjaga dari kehinaan atau kekotoran. Ibrani yang pertama kan tadi adalah kita harus melawan dosa. Kedua adalah memiliki kasih, dan ketiga adalah kemurnian. Ibrani 13:4 dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang suntul dan pesina akan dihakimi Allah. Penulis mengatakan bahwa orang Kristen harus memegang institusi pernikahan dengan penuh kehormatan. Kata Yunani untuk kehormatan adalah timios, yang berarti berharga atau sangat mahal. Bayangkan, benda yang paling berharga dan paling bernilai yang Anda miliki. Bagaimana Anda akan memperlakukan benda itu? Seringkali kita akan menaruhnya dalam sebuah safety box atau tempat yang sangat aman, kan? Kita takut benda itu rusak atau lecet, jadi kita memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Dan bagi Allah, pernikahan seperti itu. Kalau kita mengasihi Allah dan mau melayani Allah, kita harus menghargai apa yang Dia hargai. Kita harus menganggap penting apa yang Dia anggap penting. Penulis kitab Ibrani memberitahu kepada kita bagaimana kita dapat melarikan perlombaan iman ini. Dan Dia memberitahu kepada kita, kan, kita harus mengasihi sesama kita, dan kita harus ingat bahwa perkawinan harus kita hormati. Dan ini berlaku bagi mereka yang sudah menikah dan mereka yang belum menikah. Perjanjian pernikahan ini harus dihargai oleh semua orang. Orang-orang Kristen yang belum menikah berkewajiban untuk menjaga kemurniannya sampai ia masuk ke dalam pernikahan Kristen. Dan semua orang Kristen harus menghormati dan menghargai pernikahan mereka sendiri dan orang lain, dan tidak melanggar pernikahan tersebut dengan mengacaukan ranjang pernikahan. Dan penulis menyebut dua jenis dosa ini di akhir ayat 4. Pertama adalah percabulan.
topik ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang mudah untuk bahkan seorang pastor bicarakan. Tapi saya bersyukur bahwa Allah memberikan kepada saya kasih karunia untuk dapat membagikan firman ini pada awal tahun ini. Dan saya tahu banyak yang akan membenci firman ini. Tapi percabulan adalah sebuah konsep yang telah hilang dalam masyarakat kita saat ini. Secara di seluruh dunia, Alkitab mengatakan bahwa segala bentuk aktivitas seksual yang dilakukan di luar pernikahan adalah dosa yang disebut percabulan. Di luar pernikahan berarti ketika kamu telah menikah ataupun ketika kamu belum menikah. Tentu saja budaya kita telah menjadi begitu menerima seks di luar pernikahan, sehingga hal itu tidak hanya menjadi hal yang dapat diterima, tetapi juga menjadi hal yang biasa. Semua orang melakukannya. Faktanya, ide bahwa aktivitas seksual bergantung pada pernikahan adalah ide yang tidak masuk akal bagi kebanyakan orang saat ini. Pemahaman tentang pernikahan sekarang lebih berkorelasi dengan kenyamanan daripada perjanjian. Tapi kita harus ingat bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah. Di perjanjian lama dan perjanjian baru tetap sama. Yesus membicarakan hal ini, Rasul Paulus membicarakan hal ini, dan yang lebih pentingnya lagi, firman Tuhan tentang ini tidak akan pernah berubah. Di masa depan, mau bagaimana dunia ini berubah, firman Tuhan tidak akan berubah dan tidak akan mengikuti hawa nafsu kita. Bahkan ketika kita tidak tahu dan kita sudah melakukan dosa itu, kita sudah memiliki Yesus Kristus. Asalkan kita bertobat, yang berarti kalau kita sudah melakukannya, tetapi kita kalau berhenti melakukannya sekarang dan kita melawan dosa sampai titik mempertaruhkan nyawa kita, dan kita berhenti, kita memiliki Yesus Kristus. Percabulan dalam konteks menghormati pernikahan itu berarti mengambil sesuatu yang bukan hak Anda menurut Allah. Tidaklah pantas bagi seorang Kristen untuk melakukan aktivitas seksual di luar pernikahan. Dan saya berdoa dengan tulus supaya kami semua dapat menemukan kemurnian kita. Hal ajaib tentang darah Yesus adalah bahwa meskipun kita tidak murni, Ia dapat membuat kita murni dengan membersihkan kita saat kita bertobat. Kedua, dia berbicara tentang perzinahan. Perzinahan adalah dosa karena melanggar kesucian janji pernikahan. Contoh yang paling jelas adalah ketika seseorang terlibat dalam aktivitas seksual dengan orang yang sudah menikah yang bukan pasangannya, atau orang yang sudah menikah terlibat dalam aktivitas seksual dengan orang lain yang bukan pasangannya. Ini selalu salah, dan itu merusak kesaksian gereja. Dan Ibrani 13 ayat 4 dengan jelas menyatakan bahwa Allah akan menghakimi orang-orang yang melakukan percabulan dan perzinahan. Maka kita menemukan ketakutan dalam ayat itu. Allah akan menghakimi orang-orang yang melakukan percabulan dan perzinahan. 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala,
orang berzina, banci, orang pemburit. Mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Marilah kita sebagai gereja jelas akan hal ini. Saya tidak berkata ini untuk menolak orang-orang ini, karena kamu dan saya adalah bagian dari ini. Kita semua telah berdosa. Cabulan, perzinahan, penyembahan berhala, apapun itu, atau campurannya. Dan orang-orang yang berdusta, orang yang membunuh, mereka semua juga tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah kan. Jadi kita semua sama. Dan gereja tidak berdiri untuk menolak orang-orang ini, tapi gereja ada untuk menerima mereka supaya mereka dapat menerima pengampunan dan jalan hidup yang baru. Meskipun kita setelah berdosa sampai titik ini, gereja adalah tempat di mana Allah menerimamu, mengangkat dosamu, supaya kita semua dapat masuk ke surga bersama-sama. Amin. Jadi marilah kita menjadi gereja. Marilah kita berdoa supaya gereja Sion menjadi gereja di mana semua orang berdosa masuk. Dan ketika mereka keluar, mereka meninggalkan dosa mereka dan pergi dibersihkan. Dan untuk itu terjadi, kita harus menjadi orang-orang yang mengasihi sesama kita dan orang-orang asing kita. Marilah kita berdoa untuk kemurnian. Saya tidak memiliki kualifikasi untuk menghakimi seorang pun, dan kita semua tidak ada yang memiliki kualifikasi itu, hanya Allah saja. Jadi marilah kita semua menerima kuasa firman dan kita bertobat, dan biarlah Tuhan mencabut dosa itu dari kita. 4. Janganlah mengingini. Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Cinta uang dalam konteks ini adalah mengingini. Mengingini bukan sekedar iri hati atas kepemilikan orang lain. Konsepnya lebih luas dari itu. Ini berarti segala keinginan yang berdosa. Kita dapat menginginkan sesuatu secara berdosa. Sama seperti keinginan kita akan dunia menyita perhatian kita dan mendorong nafsu kita. Coba saya ulangi. Mengingini adalah memiliki keinginan yang berdosa. Itu adalah ketika kita menyita perhatian dan waktu kita dari Tuhan, dan kita fokus akan hal itu, dan kita menghabiskan waktu kita di situ dan melupakan Allah. Itu menjadi Allah kita dan kita berdosa. Kebalikan dari mengingini adalah merasa kecukupan. Itu cukup dengan apa yang telah Anda miliki, apa yang Allah telah berikan kepada kita. Itu yang akan menuntun kita kepada hati yang bersyukur. Ketika Allah melihat bahwa kita bersyukur dan kita merasa berkecukupan dan kita mampu untuk mengkontrol dan semua berkat yang Dia berikan kepada kami, saat Allah melihat itu, Allah bisa menggunakan kita untuk melakukan pekerjaannya.
Tapi ketika Allah melihat bahwa berkat yang lebih besar malah memimpin kita kepada penyembahan berhala, apakah Allah akan tetap memberkati kita? Kita semua memiliki talenta yang berbeda yang Allah gunakan, dan maka dari itu perbedaan dari lebih dan cukup, kita seringkali sudah memiliki secara cukup, namun kita berkata pada diri kita bahwa kita membutuhkan lebih. Jadi marilah kita lihatlah ke dalam diri kita masing-masing. Apa tujuan dari uang? Kita melihat bahwa uang membawa banyak permasalahan, tetapi uang juga dapat memberkati banyak orang, ya kan? Jadi jangan pikirkan orang-orang lain. Pikirkan untuk dirimu sendiri. Apakah tujuan dari uang itu dan apa yang dapat uang berikan kepadamu? Apa yang dapat uang lakukan dalam hidupmu? Apakah uang, kehadirannya atau kekurangannya, apakah itu akan membawamu lebih dekat kepada Allah? Apakah uang akan membuatmu berdoa lebih banyak lagi kepada Allah? Atau apakah uang akan menjatuhkanmu? Apakah uang akan membawamu lebih dekat kepada Allah atau akan membawamu lebih jauh daripada Allah? Efesus 5 ayat 3 dikatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Apakah keinginan kita untuk sesuatu, apakah ini akan memimpin kita kepada penyembahan berhala? Apakah kita menginginkan ini, dan ketika Allah memberikannya kepada kita sekarang, apakah ini akan menjadi penyembahan berhala kita? Apakah ini akan membawa kita lebih dekat atau lebih jauh kepada Tuhan? Filipi 4 ayat 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasul Paulus mengaku di sini bahwa ia tidak memiliki banyak banyak uang, tetapi ia belajar untuk menjadi berkecukupan dalam segala situasi hidupnya. Hari ini penulis kitab Ibrani dalam dalam ayat 5-6, dia mengutip dari Ulangan 31 bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah menanggalkan kita, kan? Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ini sebuah jaminan. Kalau kita sungguh-sungguh mempercayai hal ini, kita dapat mengawali tahun ini dengan penuh rasa aman. Dan ini akan membuat kita dapat berfokus pada kehendak dan pekerjaan Allah. 1 Timotius 6 ayat 6-11. Saya akan baca ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kiranya ini tidak pernah terjadi kepada kita semua. Marilah kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, dan kiranya Tuhan memberkati kita dengan uang saat kita memerlukannya untuk melakukan pekerjaannya. Tetapi kiranya kasih kita tidak pernah untuk uang. Sekarang untuk kesimpulan, kita telah belajar ada 4 pilar dari kualifikasi kita untuk melari perlombaan iman ini. Marilah sekarang kita lihat bagaimana penulis menyelesaikan pasal 12.
Ibrani 12 ayat 29 sampai ayat 28 sampai 29. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Di sini dikatakan, dikatakan bahwa karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita baca ini dengan percaya bahwa kita sudah menerima kerajaan itu. Jadi coba kita baca sekali lagi dengan iman. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan meskipun kita masih di dunia ini, marilah kita menerima iman dan menerima kerajaan ini yang tidak tergoncangkan. Marilah kita menunjukkan syukur. Mereka yang sudah menerima kerajaan ini akan mengucap syukur. Karena ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Allah telah menjanjikan kepada kita bahwa kalau kita menyimpan hal-hal ini, kita melarikan perlombaan iman ini, Ia akan memberikan kepada kita kerajaan yang tidak tergoncangkan ini. Tidak peduli kapan akhirnya datang, tapi saya berdoa agar tahun ini anggota gereja Sion menerima kerajaan yang tergoncangkan ini. Dan kita telah menerima keselamatan. Kita telah menerima iman dan keselamatan kan. Dan apa harga yang kita bayar untuk menerima ini? Apa yang kita lakukan untuk menerima keselamatan? Tidak ada kan? Tuhan memberikannya kepada kita melalui kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan kepada kita iman sebagai hadiah. Dan itu yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. Tapi sekarang sebagai anak-anak Allah, ada ekspektasi dari Allah. Itulah yang penulis kitab Ibrani beritahukan kepada kita. Dan itulah kan mengapa Tuhan mendisiplinkan kita. Ibrani 12 ayat 15 sampai 13, ayat 5 sampai 13. Ayat 5 sampai 13. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Allah memberikan kepada kita nasihat karena Ia melihat kita sebagai anak-anaknya. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Akan ada waktu di mana Tuhan mendisiplinkan kita. Ayat 8. Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Apakah kami anak-anak gampang atau apakah kami anak-anak Allah? Kami anak-anak Allah kan? Dan perjalanannya tidak akan mudah, akan banyak disiplin Allah, akan banyak ganjaran Allah. Kita semua diselamatkan. Tapi karena kita adalah anak-anak Allah, maka Allah memiliki ekspektasinya terhadap kita. Dan Tuhan akan menghakimi dengan sesuai. Jadi tahun ini marilah kita naik satu tingkat lagi, dan marilah kita menjadi anak-anaknya. Dan marilah kita genapi ekspektasi-ekspektasinya. Bukan oleh pekerjaan kita, tetapi dengan iman dan pertolongan Roh Kudus. Kiranya gereja Sion, apakah kita siap melarikan perlombaan ini? Takut? Kita harus mulai berlari. Dan saya percaya, saya berdoa, sebagaimana Nuh menyelesaikan bahtera, marilah kita melarikan perlombaan ini, dan Tuhan berkata kepada kita bahwa kita siap. Apakah kita siap?
Siap. Amin. Mari kita larikan perlombaan ini. Marilah kita selesaikan fondasi iman kita satu persatu, dan Tuhan akan menaruh kita di atas Gunung Sion. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk darah Yesus Kristus yang memberikan kepada kita perjanjian ini, yang menjadikan kita anak-anak-Mu. Dan kami mengucap syukur kepadamu untuk tahun baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ini, untuk Ibrani pasal 12 dan 13, yang mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Hal-hal ini sangat dasar. Tapi izinkanlah kami untuk dapat hidup, untuk menghidupi iman kita, menggenapi hal-hal ini, menyimpan hal-hal ini. Bapa, kami berdoa agar Engkau mengampuni kami untuk setiap dosa dan kelemahan kami. Kami terus balik ke perlakuan lama kita dan dosa-dosa lama kita. Tetapi Bapa, kiranya tahun ini menjadi tahun di mana Engkau memotong ikatan itu, memotong rantai dosa itu. Dan Engkau potong semua dosa-dosa yang kita terus lakukan, supaya kami dapat dengan bebas dapat merasakan mujizat-Mu dalam membuat jalan yang baru. Dan kiranya kami dapat melihat sebagai sebuah gereja mujizat-mujizat-Mu, pekerjaan ajaib-Mu, dan kiranya kami dapat menghadirkan kehadirat-Mu di tempat ini. Dan kiranya Bapa, Engkau ingat dan berkati setiap anggota Gereja Sion dan keluarga mereka semua masing-masing, supaya kita dapat menerima kerajaan-Mu yang tidak dapat tergoncangkan. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.